Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pastor. Saya minta semuanya bisa di-mute supaya kita bisa dengar firman Tuhan dengan baik ya. Baik, firman Tuhan yang ingin saya bacakan untuk kita semua, saya ambil dari 1 Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya mungkin bisa share ayatnya ya. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan itu adalah kalau seturut kehendak Tuhan. Dan apa yang kita baca teks tadi adalah, ini kalau Lai membuat judulnya doa jemaat ya. Doa jemaat. Sebelumnya kita belajar doa Paulus, doa syafaat Paulus untuk jemaat Tuhan. Nah, ini adalah pengajaran Paulus untuk berdoa untuk doa jemaat ya. Nah, yang menarik di sini ayat yang ketiga dikatakan adalah itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi daftar doa yang dibuat oleh Paulus ini adalah yang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, apa itu? Ya, pertama katakan adalah naikkanlah katanya doa syafaat dan ucapan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Jadi kalau terjemahan lain bilangin sebenarnya doa ucapan syukur. Jadi syafaat itu adalah ucapan syukur. Itulah yang dikehendaki Allah. Jadi yang pertama yang dikehendaki Allah adalah doa ucapan syukur. Lalu dia katakan berdoa untuk banyak hal, untuk orang, untuk pemerintah, ya untuk semua orang, untuk raja-raja, pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi yang kedua adalah supaya jemaat Tuhan itu ya kita bisa tenang, ya tentram, bisa hidup saleh dan dalam kehormatan. Itu yang kedua yang dikehendaki Allah. Jadi ternyata bukan hanya kita yang pengen tenang, tentram, Allah menghendakinya, ya. Dan kalau kita berdoa begitu, maka Tuhan pasti mengabulkan. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Tadi yang pertama adalah mengucap syukur. Memang berdoa harus mengucap syukur. Jangan berdoa dengan sikap tadi sudah punya gambaran negatif gitu ya, atau sungut-sungut atau ketidakterimaan, tetapi harus dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga adalah doa, ayat yang ketiga, dia katakan ayat yang keempat, yang menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi kita harus berdoa supaya setiap orang diselamatkan. Tentu bukan hanya doa kita, tetapi sikap kita juga, karena kita meminta doa itu dengan iman. Iman itu harus dengan perbuatan, maka kita juga harus aktif untuk menyatakan Injil bagi orang lain. Dan yang keempat, ya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
ya, supaya semua orang memperoleh ya pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita berdoa supaya jemaat Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kita melalui apapun ia makin mengenal kebenaran, makin mengerti akan kebenaran. Saya percaya pandemi ini harusnya banyak kita bisa belajar mengenai Allah kita, mengenai kebenaran. Ya, melalui ini mari kita berdoa supaya banyak orang mengerti akan kebenaran, mengetahui akan Allah kita itu, bahwa Dia yang Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Jadi ada 4 hal di sini saya catat kira-kira yang menjadi doa kita, yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah 1, berdoa dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah berdoa supaya kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan yang ketiga adalah berdoa supaya semua orang diselamatkan. Yang keempat, berdoa supaya semua orang ya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.